Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada seluruh keluarga jemaat GPDL Sade Magelang. Rise up, kita bangkit, kita bergerak, kita berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kehidupan orang benar itu membawa dampak dalam seluruh kehidupannya. Tetapi kali ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu tentang perkataan orang benar itu yang berdampak. Bagaimana perkataan orang benar itu dapat berdampak? Kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10. Tetapi saya akan membacakan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-21 bagian A. Amsal 10 ayat 21 bagian A. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Puji Tuhan. Arti menggembalakan di dalam bahasa Ibrani adalah berasal dari ra'ah, kata ra'ah, yang berarti gembala. Kata ini menggambarkan seseorang yang memelihara, memimpin, memberi makan, dan melindungi kawanan dombanya. Dan di sini kita melihat bahwa bibir atau perkataan orang benar itu menggembalakan banyak orang. Kita melihat bahwa perkataan orang benar itu harus menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana orang benar itu perkataannya dapat berdampak? Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Di sini dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa orang benar itu akan mengeluarkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Dari perbendaharaan hatinya melalui perkataan-perkataannya. Dan itu dapat menjadi berkat. Dan kalau kita belajar dari pengertian kata menggembalakan tadi, bahwa menggembalakan berarti bahwa perkataan itu dapat memelihara, dapat memimpin, dapat memberi makan, dan melindungi, khususnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena di sini kalau kita belajar bahwa orang benar ini menggembalakan sesamanya, ya, bukan menggembalakan kawanan kambing, domba, atau lembu sapi, tetapi menggembalakan sesamanya. Dan bagaimana wujud dari perkataan orang benar yang menggembalakan sesamanya itu? Kita dapat melihat di dalam kitab Mazmur, ayat yang sudah sering kali kita dengar dan baca, di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini kita melihat bahwa ini adalah pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Daud melihat bahwa Tuhan itu menggembalakan hidupnya dengan luar biasa, dan dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dan di sini kita melihat ada beberapa hal yang Daud sampaikan yang merupakan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, dan seterusnya. Dan di sini kita bisa belajar bahwa kalau Tuhan itu menggembalakan umatnya, menggembalakan Daud dengan baik, dengan luar biasa, ada tanggung jawab pula bagi kehidupan kita sebagai orang-orang benar, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk perkataan kita pun dapat menggembalakan sesama kita, menggembalakan orang-orang di sekitar kita. Kita melihat di sini di dalam Mazmur 23 ini, kita belajar bahwa perkataan-perkataan orang benar itu, kalau kita belajar di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dapat digambarkan bahwa perkataan orang benar pun harus dapat memberikan jaminan, kepastian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya bahwa dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di sini kita bisa melihat bahwa perkataan orang benar pun harus bisa membawa kedamaian dan kenyamanan bagi setiap orang yang mendengarnya. Dan selanjutnya kalau kita melihat di Mazmur 23, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Perkataan orang benar pun harus bisa memberikan kesegaran, kesejukan bagi setiap orang yang mendengarnya. Kemudian kita melihat juga dikatakan bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perkataan orang benar pun harus bisa menuntun orang-orang yang mungkin sedang tersesat, orang-orang yang sedang salah jalan, untuk mereka boleh hidup di dalam jalan yang benar, membimbing mereka di dalam kebenaran itu. Dan selanjutnya di sini kita melihat di dalam Mazmur ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perkataan orang benar pun harus bisa memberikan kekuatan, ya, bagi orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, orang-orang yang sedang terpuruk. Dan juga di sini dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengan kata lain bahwa perkataan orang benar pun harus bisa mengoreksi, harus bisa menuntun orang-orang itu yang sedang dalam kesalahan itu untuk kembali kepada kebenaran. Dan banyak hal kalau kita belajar di dalam Mazmur ini, bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perkataan orang benar pun harus bisa memberikan pengharapan tentang kebenaran, kepastian, ya. Jadi perkataan orang benar timbul bukan dari dirinya sendiri, tetapi perkataan orang benar itu berasal dari kebenaran Allah. Ia hidup dibenarkan, tetapi dia juga hidup di dalam kebenaran, berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Dan dia melakukan apa yang menjadi kebenaran itu. Jadi tidak hanya sekedar orang itu mengerti dan dapat berkata-kata, tetapi dia juga hidup di dalam kebenaran itu. Kita melihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik,
itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi orang benar, dia akan hidupnya dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dan ketika dia mendengar firman Tuhan, dia menyimpannya dalam hatinya. Dan dia akan mengeluarkan buah-buahnya dalam ketekunan. Sehingga kehidupannya dapat berdampak. Khususnya di dalam perkataannya. Hidupnya dapat menghiburkan. Hidupnya dapat memberi kekuatan. Hidupnya dapat menuntun. Hidupnya dapat memberikan semangat baru, penghiburan, bahkan memberikan pengharapan. Karena apa yang diberitakan, disampaikan oleh orang benar ini adalah kebenaran dari firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp di nomor 081 327 420088. Mari kita akan naikkan doa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau Tuhan yang sudah menebus hidup kami, yang membenarkan hidup kami, bahkan Engkau yang terus menuntun kehidupan kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Tuhan, tolonglah kami, keluarga GPD LSAD Magelang, untuk kami terus bertekun di dalam kebenaran-Mu Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, yang mengerti dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan terus mengeluarkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat berdampak dalam segala hal, khususnya dalam perkataan-perkataan kami, menjadi perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, yang memberi semangat, penghiburan, perkataan-perkataan yang akan menuntun kepada kebenaran, perkataan-perkataan yang akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus memberi kesanggupan, kekuatan untuk kami seluruh keluarga besar GPD LSAD Magelang terus menjadi garam dan terang dunia. Keluarga besar GPD LSAD Magelang memuji-Mu Tuhan yang telah memberi nasihat kepada keluarga besar GPD LSAD Magelang. Ya, pada waktu malam hati nurani keluarga besar GPD LSAD Magelang mengajari GPD LSAD Magelang, kiranya keluarga GPD LSAD Magelang senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Engkau berdiri di sebelah kanan keluarga GPD LSAD Magelang. Keluarga GPD LSAD Magelang tidak akan goyah. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.